Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Ma'rifatul Insan, yang dimana dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada Ma'rifatul Insan, yang kedua ada Hakikatul Insan, yang ketiga ada Takatul Insan, yang keempat ada Nafsul Insan, dan yang kelima ada Sifatul Insan. Yang pertama yaitu Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan memiliki dua kata, yaitu marifat dan insan. Marifat mengenal, insan dan manusia. Insan yaitu manusia. Secara istilah, marifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Definisi manusia. Definisi manusia secara bahasa bahwa manusia berasal dari kata manu, Sanskerta, dan mens, Latin, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok, genus, atau seorang individu. Asal penciptaan manusia. Dilihat dari asal penciptanya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Yang pertama ada tanah, ialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya azal, kematianmu. Dan ada lagi suatu azal yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu tentang berbangkit itu. Surat Al-An'am ayat 2. Ruh. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran surat As-Sajdah. Unsur manusia. Berdasar fungsinya, manusia disimbolkan dengan 3 unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Kolbu atau hati. Kolbu pada dasarnya memiliki makna ganda, ada makna secara syariah dan ada hakikiyah. Secara syariah, kolbu diartikan sebagai segumpal daging. Pembahasan yang kedua adalah hakikatul insan. Sebagai seorang manusia, maka kita harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupan kita sebagai manusia. Hal ini penting agar kita manusia dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain dan juga makhluk-makhluk lainnya. Apa itu hakikat? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat memiliki 2 arti, antara lain intisari atau dasar. Contoh kata, dia yang menanamkan hakikat ajaran Islam di hatiku. Yang kedua, kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Contoh kata, pada hakikatnya mereka orang-orang baik. Dalam konsepsi Islam, manusia merupakan satu hakikat yang mempunyai 2 dimensi, yaitu dimensi material atau jasad, dan dimensi imaterial, ruh, jiwa, akal, dan sebagainya. Unsur jasad akan hancur dengan kematian, sedangkan unsur jiwa akan tetap dan bangkit kembali pada hari kiamat. Quran surat Yasin ayat 78-79. Alal fitrah, berada di atas fitrah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitrah adalah sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Ia diciptakan alal fitrah, berada di atas fitrah. Manusia diciptakan alal fitrah, maksudnya adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Lemah. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan dhaif, lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah azam, tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Yang kedua ada bodoh. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk lainnya. Di antaranya, yang pertama ditiupkannya ruh, terus yang kedua ada diistimewakan, yang ketiga ditundukkannya alam padanya, yang keempat dibebani, dan yang kelima dijadikannya khalifah. Yang ketiga ada takatul insan atau potensi manusia. Potensi manusia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.
kekuatan, kesanggupan, daya, dan manusia menurut KBBI adalah makhluk yang berakal budi mampu menguasai makhluk lain. Dapat disimpulkan, potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani atau fisik, ruhani, spiritual, dan akal. Ketika potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Berikut ini potensi yang Allah berikan kepada manusia. Yang pertama ada potensi pendengaran. Arti pendengaran secara bahasa pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara dalam manusia dan binatang bertulang belakang. Hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, saraf-saraf, dan otak. Sedangkan pendengaran menurut pandangan perspektif Islam adalah mendengarkan ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Yang kedua ada potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu dari indera alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Potensi di penglihatan manusia itu sangat besar, maka manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk membedakan berbagai macam objek sehingga lahir penafsiran dari hal yang mata lihat. Yang ketiga ada potensi hati. Hati menurut sains merupakan sebuah kelenjar yang terbesar di dalam tubuh manusia. Ini terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati juga termasuk sebagai alat ekspresi. Al-mas'uliyah, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran dari manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab harus berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Yang kelima ada al-amanah atau amanah. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Dalam perspektif Islam, amanah ditujukan dengan perilaku Rasulullah SAW pada zaman kaum Quraisy, yakni dapat dipercaya dan menjalankan semua aspek kehidupan baik dalam berdagang dan pada hal sosial lain. Mereka yang memiliki sikap amanah di dunia ini akan dianugerahi kehormatan al-khilafah. Yang terakhir ada hal khianat. Bagi manusia yang memiliki sifat khianat, maka Allah Ta'ala akan mengazab dan menghinakannya. Nauzubillah min dzalik. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah diumpamakan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang lain. Yang keempat ada nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seseorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara bahasa, kata nafsu berasal dari bahasa Arab. Nafsun, kata mufrad jamaknya anfus atau nafusun, dapat diartikan roh atau nyawa dari seseorang, darah niat orang dan kehendak atau keinginan, kecenderungan, dorongan hati yang kuat. Ruh di atas hawa nafsu. Pada kondisi ini manusia akan berorientasi atau punya kecenderungan untuk selalu berzikir di setiap keadaan dalam rangka mengontrol diri, sehingga jiwa pun selalu merasakan ketenangan untuk selalu berbuat yang terbaik. Jiwa-jiwa yang seperti ini dalam Al-Quran disebut dengan istilah nafsul mutmainnah, ruh tarik menarik dengan hawa nafsu. Pada kondisi ini akallah yang paling berperan dan akan terjadi konflik batin yang keras antara keinginan beramal soleh dengan kecenderungan untuk berbuat maksiat. Penuh kebimbingan, pelaksanaannya 50-50.
Jiwa-jiwa seperti ini dalam Al-Quran disebut dengan istilah nafsul lawamah atau nafsu yang selalu menyesal diri. Yang terakhir ada sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang terbentuk dari banyak sifat yang membentuknya. Secara umum sifat manusia terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Kedua sifat ini menyertai manusia dalam kehidupan manusia yang akan membawa manusia ke dalam kebenaran atau kesesatan. Kebahagiaan atau kesedihan sifat manusia sangat ditentukan oleh entitas dan aktivitas usahanya dalam melakukan takziyatun nafs. Mengapa? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa manusia diciptakan dengan membawa dua potensi yang berseberangan. Allah Ta'ala mengilhamkan ke dalam jiwanya yaitu fujur atau dosa dan ketakwaan. Jiwa manusia diberi dua jalan. Yang pertama jalan benar atau takwa, membersihkan jiwa. Yang pertama ada definisi takwa, membersihkan jiwa. Menurut Ibnu Qayyim berkata, hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Oleh karena itu seorang melakukan perintah itu karena imannya diperintahkannya disertai dengan pembenaran janji-janjinya. Dengan imannya itu pula ia meninggalkan yang dilarang Allah dan terhadap ancamannya. Takwa dalam Al-Quran memiliki 3 makna, yaitu takut kepada Allah dan pengakuan superioritas Allah. Yang kedua bermakna taat dan beribadah sebagaimana dalam kalamnya yang berarti, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Quran surat Al-Imran. Yang ketiga dengan makna pembersihan hati dari noda dan dosa. Maka inilah hakikat. Berikut ini merupakan sifat manusia yang dikelompokkan ke dalam kelompok orang-orang yang menyucikan jiwa. Yang pertama ada banyak bersyukur atau syakur. Yang kedua ada bersabar atau sabur. Yang ketiga ada berhati lembut atau awwah. Yang keempat ada kasih sayang atau rahimun. Yang kelima ada suka taubat atau awwab. Yang keenam ada bersikap lemah lembut atau awwah. Yang ketujuh ada selalu bersikap jujur atau sodikun. Yang kedelapan terpercaya, aminun. Yang kesembilan akan memperoleh keberuntungan orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Maka Allah akan memberikan keberuntungan yang sangat besar karena dirinya telah berbuat kebaikan dan senantiasa menjauhi sesuatu yang dilarangnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang Ma'rifatul Insan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.